Oke, selamat siang semuanya. Jadi hari ini kita kuliah di Edling ya. Nanti bisa lihat di channel YouTube saya. Hari ini tentang penyusunan anggaran. Memang untuk sistem pengendalian manajemen itu saya punya buku, tapi ini saya ambilkan dari buku saya, materi setelah ujian tengah semester kemarin ya. Nah, ini untuk materi kali ini adalah tentang anggaran ya, penyusunan anggaran. Anggaran itu apa sih sebenarnya? Nah, anggaran itu adalah elemen dari SPM yang berfungsi sebagai alat perencanaan dan pengendalian. Nah, jadi manajer itu bisa melaksanakan kegiatan organisasi itu bisa secara efektif, secara efisien. Jadi dipakai untuk sebagai alat perencanaan dan juga alat pengendalian. Seperti program kerja ya, dalam sebuah bisnis, sebuah organisasi itu memang perlu adanya program kerja, aktivitas, tindakan. Nah, kalau sebuah program kerja tidak ada rencana anggaran biaya juga tidak akan jalan, ya kan? Nah, makanya perlu adanya perencanaan terlebih dahulu. Rencana kegiatannya seperti apa, targetnya yang dicapai oleh manajer pada suatu departemen itu seperti apa. Kemudian anggaran itu bisa dipakai untuk merencanakan. Kemudian nanti kalau sudah diimplementasikan semuanya nanti dievaluasi seperti itu. Kemudian anggaran juga bisa digunakan manajer tingkat atas sebagai suatu alat untuk melaksanakan tujuan organisasi dalam dimensi kuantitatif, kemudian dikomunikasikan langsung ke manajer tingkat bawah sebagai rencana kerja jangka panjang maupun jangka pendek. Dalam penelitian Yogi Adrianto 2008, sasaran anggaran ini dicapai melalui pelaksanaan berbagai aktivitas yang telah ditetapkan sebelumnya dalam bentuk anggaran. Kemudian pada dasarnya anggaran itu merupakan sebuah rencana yang akan datang, baik itu jangkanya pendek maupun panjang. Misalnya dalam kurun waktu 1 tahun itu biasanya untuk pembuatan anggaran itu sekitar bulan Februari, Maret untuk 1 tahun mendatang ya. Februari, Maret, April ini mulai anggaran 2022-2023. Misalnya program kerjanya apa? Untuk promosi, misalnya di bagian divisi marketing kita menganggarkan berapa untuk marketing. Marketingnya itu dengan model apa, seperti itu. Kemudian anggaran juga untuk HRD, untuk mungkin perekrutan, kemudian untuk SDM, pelatihan, kira-kira ada pegawai atau karyawan yang perlu pelatihan atau studi lanjut atau tidak. Nah, itu perlu dianggarkan sebelumnya. Kemudian anggaran untuk pengembangan instansi, institusi untuk bisa mengembangkan agar bisa bersaing dengan organisasi lain atau perusahaan lain, itu perlu adanya suatu perencanaan juga ya, pengembangan yang model seperti apa ya. Misalnya dalam dunia kampus, misalnya kampus antara OMS dengan Unisri dengan Setiabudi, itu mereka juga punya perencanaan dan juga rencana anggaran biayanya agar bisa menjadi kampus yang unggul. Nah, menjadi kampus yang unggul itu apa? Mahasiswanya juga menulis jurnal, kemudian membuat karya ilmiah, kemudian mengikuti lomba dan kompetisi tingkat nasional dan internasional, kemudian dosen juga membuat suatu karya ilmiah ya, mungkin melakukan penelitian. Seperti saya juga menjadi dosen harus meneliti, mengabdi dan sebagainya, dan harus publikasi jurnal di nasional, internasional. Maka perlu adanya anggaran-anggaran untuk bisa mengembangkan sebuah institusi. Misalnya dana untuk melatih mahasiswa agar menjadi mahasiswa teladan, ya, perlu adanya pelatihan. Atau mungkin dosen dikirim untuk mengikuti pelatihan privat pajak, untuk mengikuti pelatihan metodologi penelitian, bagaimana melakukan pendampingan pada UKM di sekitar kampus dan sebagainya. Nah, ini buku saya memang yang sebentar lagi juga akan launching ya. Ini masih mencari penerbit. Kalau kemarin saya sudah membuat buku tentang etika profesi yang diterbitkan oleh Geraha Ilmu. Nanti untuk sistem pengendalian manajemen juga akan saya publikasi ya, saya akan cetak ke Geraha Ilmu dan juga
percetakan yang lain yang nanti bisa bekerjasama dengan saya. Nah, dari beberapa alternatif ini tadi definisi ya, sebenarnya anggaran itu untuk apa sih? Sebagai alat perencanaan. Nah, untuk merencanakan ini juga jangan lupa melaksanakan ya sesuai target. Jangan sampai anggaran yang sudah dianggarkan itu tidak terlaksana, ya harus terlaksana paling enggak 80% sampai 90%. Nah, itu perlu ada sebagai alat pengendalian. Jadi manajer ini bisa mengendalikan, mengkoordinasikan, mengkomunikasikan, mengevaluasi kinerja apakah sudah sesuai target atau belum. Nah, kemudian untuk itu perlu adanya anggaran ya. Tujuan dalam penyusunan anggaran ini menurut penelitiannya Hardianto dalam bukunya Anthony, yang pertama itu memperbaiki rencana strategi. Nah, strategi dalam organisasi itu kan biasanya tertuang dalam visi dan misinya. Nah, apakah masih relevan atau tidak tahun sekarang, tahun 2022 ini, rencana strategisnya untuk organisasi itu mengembangkan apa? Oh, kalau di dunia kampus harus bagaimana bisa bersaing dengan kampus yang lain, seperti itu. Kalau misalnya unit bisnis UKM, bagaimana UKM contohnya kuliner, itu bagaimana bisa bersaing dengan kuliner yang lain, baik itu mengenai bahan bakunya, mengenai rasanya, bagaimana untuk bisa mendapatkan konsumen agar bisa datang ke kuliner tersebut. Nah, contohnya untuk saat ini mungkin di perusahaan retail ya, mungkin di mall gitu ya, bagaimana untuk bisa mendapatkan konsumen yang banyak. Seperti pengalaman kemarin saya belanja di departemen Matahari Department Store ya di Solo Square. Ketika saya belanja itu pasti ditanyain nomor HP-nya, pasti nanti akan dihubungi ketika ada diskon, ketika ada promo-promo, pasti kita akan diberikan informasi melalui WA, melalui SMS, seperti itu. Nah, jadi perlu aja rencana strategi dalam organisasi itu untuk bisa berkembang, untuk bisa bersaing dengan unit bisnis yang lain itu bagaimana. Jangan sampai konsumen yang sudah datang itu pindah ke unit bisnis yang lain, seperti itu. Yang kedua, mengkoordinasikan aktivitas-aktivitas dalam bagian organisasi. Jadi sebagai alat koordinasi, apakah pada divisi marketing itu sudah terlaksana semua atau belum programnya, kemudian divisi ARD, divisi keuangan, ada di divisi pengembangan, apakah mereka sudah melaksanakan aktivitas itu 100% atau belum, atau mungkin mendekati, maka perlu adanya pengendalian dan juga koordinasi. Kemudian penyerahan tanggung jawab manajer dan bisa memberikan otoritasi kepada bawahannya, bagaimana bawahan itu bisa bertanggung jawab dan juga melaporkan aktivitasnya kepada manajer, seperti itu. Kemudian sebagai perjanjian dan komitmen sebagai dasar untuk mengevaluasi kinerja manajer yang sesungguhnya. Nah, itu tujuan-tujuan dari Nah, dalam penyusunan anggaran ini, di anggaran ada yang namanya partisipasi anggaran ya. Apa itu partisipasi anggaran? Nah, di sini ada tingkat keikutsertaan manajer dalam penyusunan anggaran. Juga manajemen tingkat bawah juga akan dilibatkan dalam menyusun anggaran. Kemudian anggaran ini bisa digunakan sebagai alat pembantu yang bisa menetapkan standar prestasi kerja, bisa mendorong tercapainya sasaran, bisa mengukur hasil, dan juga mengarahkan perhatian pada bidang yang memerlukan penyelidikan. Biasanya memang kalau partisipasi anggaran itu tidak semuanya dilibatkan, tapi biasanya mereka pada bagian-bagian tertentu, misalnya mereka yang berkaitan langsung dengan anggaran, berkaitan langsung dengan program kerja, mereka pasti dilibatkan dalam partisipasi anggaran. Ini dalam bukunya Anthony dan Govindarajan ya. Nah, ini keikutsertaan dalam menyusun anggaran ya. Kalau partisipasi secara luas itu proses organisasi yang dimana anggotanya itu juga mempunyai pengaruh dalam pembuatan keputusan yang berkepentingan dengan mereka ya.
mereka memang dalam menyusun anggaran mereka akan dievaluasi, kinerjanya dievaluasi, kemudian apakah semuanya terlibat dalam penyusunan anggaran atau tidak, ya, biar nanti ada aspirasi-aspirasi dari bawahan yang memang membantu dalam proses penyusunan anggaran. Nah, itu untuk partisipasi anggaran, ya. Kemudian di buku saya ini juga masih ada ya poin-poin tentang anggaran dan juga partisipasi anggaran. Nah, memang di anggaran ini memang manajemen itu bisa digunakan sebagai alat perencanaan dan alat pengendalian. Nah, kalau bisa pada pertengahan periode itu perlu adanya koordinasi dan juga evaluasi. Apakah anggaran yang sudah dibuat itu sudah masuk dalam serapan anggaran 100% atau belum, apa hanya 50% saja. Nah, itu perlu dikoordinasi dan dievaluasi lagi sebagai alat penilaian kinerja dari manajer itu dalam waktu 1 tahun itu, apakah program kerjanya itu sudah dilaksanakan sesuai bulannya, sesuai misalnya bulan Februari, ya memang harus dilaksanakan pada bulan Februari untuk melakukan pengembangan. Misalnya pada bulan Maret mungkin perlu adanya promosi, ya, mungkin ada bulan April mungkin untuk pelatihan-pelatihan dan sebagainya. Maka perlu adanya koordinasi dan juga evaluasi, jangan sampai program kerja yang sudah direncanakan itu tidak terlaksana. Oke, saya kira itu, ya. Nanti kita kembali ke Edling. Terima kasih.